kan Tiongkok bilang dia mensponsori makan bergizi gratis. Sampai hari ini tuh pemerintah nggak mau ngasih tahu Tiongkoknya dapat apa. Betul. Lah Tiongkok itu lagi nih saya ulang nih, bukan badan amil zakat yang 12,5% keuntungan negaranya diberikan ke Indonesia gitu. Kemarin tuh lucunya adalah ada pejabat, mungkin mereka makanya di restoran. Mereka di restoran, kemudian meninjau aja, ya mereka nggak merasakan apa yang dirasakan sama anak-anaknya gitu kan. Ini mudah-mudahan Babe Haikal juga nggak gangguin ya. Maksud saya begitu, itu makan bergizi gratis halal apa enggak? Ini lagi nih Pak. Siapa yang pejabat yang akan datang? Babe Haikal. Mumet itu orang yang datang Pak. Waduh, gawat nih. Semuanya harus disertifikasi halal. Karena kalau sampai dia keluar statement ini, udah makan bergizi gratis itu nggak halal. Wah, panjang urusannya Pak. Wah, terima kasih ya Mas ya. Sudah datang lagi ke sini. Iya Pak. Dari mana Bang ceritanya itu? Kok tiba-tiba mampir sini? Ya, tadi kan action ya Pak ya katanya. Terus saya ngomong nih sekarang. Ya. Ini kan memang kan begini. Nah sekarang lagi zamannya di mana-mana itu kan makan gratis. Saya kalau di sini kan makan gratis terus saja. Siapa bilang bayar loh? Oh ya biasanya gitu Cak. Atau hari ini sampai mau minta digratisin? Iya Cak. Terus kan saya lihat ini ada kemajuan ini. Kata demokrasi ini. Betul. Ini loh Cak. Lihat tuh. Nah, ada kerupuknya Cak. Biasanya nggak ada kerupuknya. Ini kemajuan ini. Sebetulnya sih selalu ada. Enggak, ini saya curiga apa udah ada yang subsidi nih Cak, dapat sponsor ya? Kerupuk sponsornya. Ini ketemu Mas Nailul di mana? Gimana Mas datang barengan? Kok bisa ketemu gitu? Iya. Ayo cepetan jawab Pak. Oh jangan lama-lama jawab. 1 menit ya tadi ya. Tadi 1 menit doang ya soalnya. Ya, Mas Nailul ini waktu itu datang sendirian. Oh. Ini jadi saya dari tadi sini Cak. Oh. Iya. Emang waktu itu nggak pulang ya berarti? Saya nginep. Oke. Karena sampean semua sudah datang ke sini, saya ucapkan terima kasih ya. Nanti sama-sama loh. Didi, satenya ya, jangan sampai gosong, dibakar yang bagus. Ya. Gimana Bang, ini dari sini kan repot juga Bang. Tetap harus membelakangi kamera toh? Ya nggak apa-apa Cak. Kemarin diprotes. Oh iya kan kemarin. Ini saya mau kemarin itu yang protes-protes, yang demo-demo itu sekarang udah banyak yang jadi menteri. Jadi gak usah takut, kemarin sama hari ini beda. Bang Hensa. Ya siap. Gak boleh hensat karena sudah didukyah sama kiainya. Iya. Bang Hensa. Ya. Tadi kan ngomongin soal MBG. Ya. 3 kata untuk MBG. Apa yang terpikir dari sampean? 3 kata tentang MBG. Tentang MBG. Ya. Bagus. Bagus. Terus? 2 itu baru 2, kurang 1. Bagus lah. Gue yang bingung nih. Enggak gini loh. Soalnya kan gini ya. Saya itu kan pernah punya sejarah ya. Gara-gara narsum yang kritik-kritik, YouTube saya hilang sampai sekarang. Belum balik. Jadi saya tidak ingin juga YouTube ini tuh hilang gara-gara saya belum apa-apa kritik-kritik gitu. Jadi saya bilang bagus. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau didikannya Pak Tino Sidin ya begini. Pak Nailul. Tahu gak ya Pak Tino Sidin? Pak Nailul apa? Aduh. 2 kata aja. Oh. Gimana sih? 4 kata mungkin ya. Iya, 4 kata, boleh. Saya ikut Bang Hensa. Oh itu 5. Bagus. Jadi bagus banget. 5 berarti. Tapi saya ada catatan itu. Catatan bagusnya. Jadi bagus yang pertama. Bagus akhirnya ini terlaksana. Kan dari kampanye kan ada idioms tuh ya. What happened in the campaign stay in the campaign. Enggak, sebentar. Mas Hensa lama-lama jadi seperti Pak Camat. Kenapa Pak? Pak Camat tuh kalau di itu atau bupati
di daerah itu bikin tagline ceria, cakap, apa-apa. C-nya cakep. Ya kan? Ini C, ini artinya ini kan. Nah, terus. Lupa kan. Ini udah di-set bagus, satunya ini dua dipotong. Materinya hilang. Ini jadi yang pertama tadi bagus akhirnya terlaksana. Ya. Tidak hanya sekedar dikampanye-kampanyekan saja. Kemudian yang kedua, bagus yang kedua nih. Banyak siswa yang juga suka makanan itu. Bagus yang ketiga, ini membuat panggung khusus untuk orang-orang yang pengen punya panggung dari MDG ini. Kan saya juga gini-gini kan Pak, sering masuk TV Pak, Bapak sering nonton kan? Ya. Itu kan juga kalau masuk TV saya juga dapat nasi kotak Pak. Sama itu yang diomongin, kalau nasi kotaknya makan gitu. Nasi kotak itu enak Pak. Saya di TV Pak, nasi kotaknya enak banget Pak. Kalau di Metro TV itu nggak pakai nasi kotak, cuma enak juga Pak. Dan saya yakin tuh dua-duanya, di CNN juga nasi kotak, tapi bagus Pak itu, ada mereknya. Di Kompas juga gitu. Jadi ada tuh Pak nasi kotak kayak gitu. Tapi nggak ada yang 10.000 saya rasa tuh Pak. Karena emang enak banget itu. Jadi kalau ada, Maksudnya berapa? 7.000? enggak Pak, itu menurut saya minimal tuh 35.000. 35.000. Jadi kalau ada nasi kotak di TV-TV itu 10.000 harganya, wah itu pengiritan yang luar biasa, udah nggak dapat iklan katanya itu TV itu. Tapi gini ya maksud saya, ya kalau kemudian ada anak kecil yang mengungkapkan, ini nggak enak, itu nggak enak, ya nggak apa-apa Pak. Mungkin kita kan nggak tahu, mungkin aja itu keasinan, atau mungkin ayamnya terlalu keras kan bisa saja Pak. Namanya itu kan selera beda-beda. Ya. Tapi yang saya kagumi itu ada komentar dari anak-anak itu begini, wah ini enak banget seperti makanan ibu di rumah. Wah itu berarti menurut saya itu ada dua hal tuh minimal Pak. Yang pertama memang enak banget gitu ya. Emang lapar tuh. Si anak itu kan lapar. Saya nggak mau ngomong ada tekanan Pak. Lapar gitu ya. Terus kemungkinan yang kedua Pak, ini ibunya emang ikut masak Pak. Jadi dia ibunya itu ikut tim masak itu. Kalau pikiran saya, kemungkinan kedua itu yang paling dominan. Yang ibunya. Jadi wah ini seperti makanan ibu saya. Dan emang ya ibunya ikutan itu Pak. Tapi kalau ada tekanan ya jangan lah ya. Tapi itu aneh ya. Aturan nggak boleh foto tuh aneh menurut saya. Kan nggak boleh dilarang foto makanannya. Itu kenapa sih? Itu takut dicontek negara tetangga Pak. Lo nggak maksud saya begini. Ini pernyataan yang diplomatis itu. Bagus banget tuh. Katanya kan nggak ada uangnya Pak ya. Katanya kan uangnya kurang. Tapi menurut saya kalau uangnya tahu kurang, kenapa itu kemudian ada kunjungan-kunjungan para pejabat-pejabat itu? Memantau makan siang gratis. Makan malam bergizi gratis. Ini mantap ini. Memantau makan gratis. Kan itu kalau emang kurang ya, si pejabat-pejabat itu nggak usah mantau-mantau lah Pak. Uangnya dikasihkan ke sana ya? Uangnya dikasihkan aja ke program itu Pak, supaya nambah kan. Kan kasihan Pak. Nah itu dimanfaatkan anak-anak itu kan jujur-jujur. Boya wes foto upload itu kan cukup Pak. Betul ya Pak? Karena ada masalah kan? Nggak ada masalah Pak. Makanan difoto kan udah biasa. Mak-mak itu kan sebelum makan kan dipoto dulu. Iya Pak. Itu sebagai tuh, seperti ritual setelah Bismillah. Iya rukun Pak. Rukun untuk sebelum makan. Gimana itu? Mana dulu? Ya tapi saya disclaimer sebenarnya. Itu yang kalau kita di TV itu bukan nasi MBK gitu, itu memang nasi kotak. Tapi MBK itu nasi persegi panjang Bang Esa. Oh ya, karena persegi panjang. Bukan nasi kotak gitu. Ya, kalau nasi kotak enak gitu kan. Ada tuh yang acara itu ya. Matematika itu gampang bukan? Iya. Jadi memang kalau kita lihat sih, kalau kemarin tuh lucunya adalah ada pejabat yang mungkin pejabat sana tuh nggak makan nasi persegi panjang itu, sama Cak. Jadi mungkin mereka makannya di restoran. Kemudian meninjau aja, ya mereka nggak merasakan apa yang dirasakan sama anak-anaknya gitu kan. Dan kemarin pernyataan dari
Dan ini juga tadi mungkin sebagai bahan kampanye juga mungkin di 2029 gitu kan. Jangan sih jauh soalnya. Iya, soalnya tapi kan udah meniti jalannya segini. Ya kemarin ada yang ke MRT gitu kan, sebagainya. Ini sekarang mereka meninjau untuk bagi-bagi susu gitu kan. Nah itu yang Tahan saya. Terus. baru sedikit loh. Mas Eda sebentar, saya tak kaget dulu. Udah selesai kagetnya. Aduh, sorry. Iya. Terus kita tuh sampaikan, Cak. Jadi kita melihat ini tuh program tadi bagus. Tapi sayangnya adalah implementasinya jelek gitu. Kok gitu sih? Iya, gitu Mas. Iya, soalnya biar ini channelnya ditutup. Oke. Iya, biar rame kan. Iya, biar rame, ada kontroversinya kan. Kita berdebat gitu kan. Iya. Emang situ dapat AdSense. Saya kesini Pak. Situ pikirin keselamatan aja. Main jelek-jelek aja. Abang mau buka YouTube jadi ambil. Iya. Ini nggak apa-apa, silakan. Ini biar kita beda aja gitu. Soalnya hijau nih soalnya. Oh iya benar. Nah, udah mulai kepikiran enggak kan? Makanya ini dipantau loh ini. Ayo silakan ya, Mas. Terus. Ini maksudnya siapa ya? Maaf. Saya terbawa arus ini. Gimana jeleknya gimana? Iya, soalnya tadi ada yang dia ayamnya bau lah, keras lah dan sebagainya. Dan itu memang ya bisa dibilang masih ada kekurangan. Dan juga kita sayangkan ini anggarannya tuh selalu turun, Cak. Anggarannya tuh dari 15.000 bahkan udah sempat 7,5 gitu kan. Itu namanya bukan makan bergizi gratis itu enggak. Tapi jajan itu aja. Makan ala kadarnya kali ya. Iya, makan tanpa jangan-jangan itu makan yang nggak ada gizinya justru. Kalau harga 7.000. Kalau sepengetahuan Mas Nailul gimana? Mas Nailul kan sering meneliti ya gitu-gitu tuh. Iya. Gimana tuh? Iya, karena di penelitian kita itu memang masih ada beberapa persepsi yang negatif dengan ada MBG ini. Walaupun kita lihat dari sisi masyarakat nampaknya setuju, tapi kita wanti-wanti dengan adanya beberapa catatan. Itu yang salah satunya adalah ya tadi jangan sampai ini nilainya berkurang. Kalau nilai berkurang, kita khawatirkan bukan makan bergizi gratis, tapi makan ala kadarnya. Tapi yang menggelisahkan saya itu gini loh, yang menggelisahkan saya itu kok ada anak komplain, lalu dilarang, nggak boleh komplain gitu loh. Padahal kan soal rasa itu kan soal orang lain, soal kita, soal orang kan beda-beda. Iya. Apalagi harganya cuma 10.000. Apakah 10.000 itu betul full 10.000 itu dibelanjakan atau justru 10.000 itu masih dipotong dan yang lain-lain kan transportasi apa segala macam misalnya ongkos yang masak segala macam gitu ya kan jatuhnya tidak jadi 10.000. Sebenarnya kan ketika sebelum ini kick off itu sudah ada istilahnya itu adalah pilot projectnya. Nah pilot projectnya juga bermasalah juga gitu kan. Ada yang dia nggak enak dan sebagainya, terus kemudian membuat video pernyataan maaf dari siswa. Itu kan bentuk-bentuk represif sebenarnya. Dan ini memang yang kita sayangkan tadi dari bagusnya program ini, tujuannya bagus tapi implementasinya yang jelek tadi. Itu yang dimaksud sampean bagus tapi implementasinya jelek. Kita tekankan sekali lagi bahwa program ini adalah untuk bergizinya. Kita contohnya bergizi gitu kan, bergizi, dan ini kalau target tujuannya itu masa anak-anak, ya kita sesuaikan dengan anak-anak dong. Masa anak-anak dia suruh makan yang pahit-pahit, pare gitu kan, mungkin itu bergizi, tapi kan nggak disukai sama anak-anak gitu kan. Akhirnya itu akan jadi food waste gitu kan, nggak dimakan juga gitu. Nah ini yang kita harapkan itu bisa diperbaiki ke depannya, Cak. Ini mungkin ya tadi bagus, implementasinya masih jelek gitu. Nah ini yang kita lihat sebenarnya jadi catatan kita di riset kita, masih ada beberapa catatan tentang program ini, meskipun program ini juga memang bermanfaat bagi masyarakat. Bagus banget lah ya. Iya. Karena orang senang kan anaknya dikasih makan, tapi itu dampaknya ini kan, dampaknya saya dengar katanya usaha kecil yang di bawah malah mati. Padahal dulu tujuannya MBG itu yang dikampanyekan bahwa ini nanti akan membangkitkan ekonomi kecil, usaha kecil di bawah. Itu mana? Itu
saya sih dengar-dengar aja ya, Cah ya. Itu kan terjadi perubahan skema dan macam-macam gitu kan. Dulu ketika awal itu memang di pas kampanye ya, itu akan melibatkan UMKM. Terus kemudian saya juga dikasih pertanyaan sama teman-teman wartawan nih, itu bagaimana dampaknya ke UMKM? Bisa nggak untuk menyerap UMKM dan sebagainya gitu kan. Nah tapi sayangnya kesini malah sekarang dipegang oleh satuan tugas gitu kan. Atau tugas itu yang bisa juga dari TNI, meskipun Prabowo kan juga pertahanan ya dulu kan. Ya mungkin salah satu komandonya dari situ. Tapi yang jelas adalah kita memang dari sisi bergizinya harus tercukupi. Kuncinya di bergizinya itu. Kalau kita lihat faktanya sekarang ini gizinya sudah masuk. Nggak dulu kan kalau nggak salah ada susunya itu. Susunya impor, Cak. Ada susunya kan itu. Ada susu, ada apa gitu kan, telur gitu. Itu dulu si kepala MBG Pak Dadan itu sampaikan gitu kan. Mereka mau impor sapi perah itu untuk susu gitu kan. Ya, bagaimana kita nggak protes gitu kan. Terus juga merugikan juga petani. Bukan petani ya, petani susu ya, pemerah sapi susu sapi yang di daerah yang masa dirugikan gitu kan. Ini yang jadi catatan juga sebenarnya bagi kita bahwa untuk mengangkut ekonomi daerah itu belum bisa terlihat gitu kan. UMKM nggak dilibatkan. Usaha kecil ya, usaha kecil di daerah ya. Iya, itu nggak dilibatkan UMKM-nya dan sebagainya. Yang justru kemarin rame itu dilibatkannya ya lagi-lagi untuk yang digital yang konglomerat gitu kan. Ada kan yang konglomerat itu dia ikut program MBG ini gitu kan dengan segala programnya gitu. Itu yang malah dilibatkan, bukan UMKM yang kecil-kecil di daerah. Itu loh saya lihat di Ini kan sudah jalan 10 hari Mas dan saya. Dari perjalanan 10 hari itu kan sudah banyak kejadiannya kan. Kejadian yang keracunan, kejadian yang anak bilang nggak enak lalu tidak boleh bicara. Kalau Mas Hensa melihat itu sebetulnya ini fenomena apa sih? Apakah MBG itu hanya untuk pencitraan doang, atau betul-betul ingin seperti yang dikampanyekan Pak Prabowo untuk mengurangi stunting dan sebagainya? Gini, kalau kita lihat kan memang nggak ada mensreanya. Jadi memang ini untuk tujuan baik. Tapi menurut saya catatannya banyak sekali. Kalau menurut saya bottom line-nya nggak punya uang emang negara ini. Dan beberapa kali kan sebetulnya kalau kita runut-runut ya, ini sebagai analis komunikasi politik, pidatonya Pak Prabowo tuh banyak yang ujungnya tuh ingin menyiratkan bahwa kita nggak punya duit nih. Misalnya, dia bilang kepala daerah dipilih DPRD aja. Alasannya mahal. Uang alasannya. Terus kemudian tiba-tiba dia berseloroh, koruptor nanti diampuni asal uangnya balik. Itu apa? Uang lagi. Jadi sebetulnya problem terbesar negara ini saat ini tuh dia nggak punya uang. Sementara programnya Pak Prabowo itu spending terus. MBG, penghapusan utang UMKM, terus kemudian ada tunjangan ini, tunjangan itu kan semuanya spending tuh. Sementara pemasukannya kan nggak ada. Pemasukannya hampir jadi waktu itu yang 11% jadi 12%, cuma kan itu kemudian di cancel dan hanya mengenai barang-barang mewah aja. Tapi kan kita mikir Pak, kalau itu kita spending terus, pemasukannya nggak ada, kan lama-lama minus Pak. Nah terus gini loh Cak, satu lagi. Ini kan saya pernah tanyakan juga nih di acara ini. Kan Tiongkok bilang dia mensponsori makan bergizi gratis. Sampai hari ini tuh pemerintah nggak mau ngasih tahu Tiongkoknya dapat apa. Lah Tiongkok itu lagi nih saya ulang nih, bukan badan amil zakat yang 12,5% keuntungan negaranya diberikan ke Indonesia gitu. Lagian kalau itu pakai aturan itu, kita nih kayak mustahik nih. Mungkin negara pertama di dunia yang mustahik kan. Karena itu nggak dijelaskan. Nah ini kan kita bertanya-tanya. Sama dengan tidak dijelaskannya soal pengampunan koruptor itu. Iya. Terus gimana skemanya itu? Yang penting. Nah makanya kemudian Kedai Kopi, lembaga survei saya itu yang ternama di sini kedai sate loh. Iya ini kedai sate. Sate Demokrasi Pak, jangan lupa. Nah itu kami survei kan tentang kedermawanan rakyat Indonesia. Itu memang rakyat Indonesia itu dermawannya nomor 1. Bahkan World Giving Index juga menyatakan begitu, nomor 1. Nah, kalau punya rakyat yang dermawan,
Ya pemerintah penguasa ngomong aja minta tolong gitu, minta bantuan. Ya tolong bantuin lah, ini nggak punya duit ini. Memang banyak yang marah. Lah waktu kampanye, situ kagak ngomong mau minta bantuan ke rakyat. Pede-pede aja situ. Itu boleh juga, ya namanya rakyat kan boleh juga mengkritisi balik kan. Iya. Tapi emang kondisinya kita nggak punya uang. Kalau tidak salah, dana yang dialokasikan untuk MBG itu sekitar 400 triliun untuk selama 5 tahun kalau nggak salah gitu, Mas. 450 triliun untuk 81 penerima. Untuk 81 juta penerima selama satu tahun. Bukan, itu ancang-ancangnya gitu. Iya, tapi kerasanya cuma 7 sampai 10. Nggak punya uang, mau gimana caranya? Ke situ. Lah emang kagak punya duit, Pak. Serius, Cak. Bener deh. Jadi mau saya Sebentar, wajah sampean serius banget sih. Enggak, karena memang gini loh. Kalau nggak punya uang, ngomong aja. Ini kan misalnya gini loh ya. Ini kan mau hampir 100 hari Pak Prabowo pada saat kita berbincang di sini. Itu misalnya gini ya, saya tuh tergelitik para menteri misalnya. Kan mereka pasti tahu ya kalau program Pak Prabowo yang namanya MBG ini kan kekurangan uang. Mestinya mereka tuh ada pengabdiannya sedikit lah. Ngomong lah misalnya. Sebelum MBG ini bisa melewati Juni, saya nggak perlu menerima gaji. Gaji saya berikan untuk program makan bergizi gratis. Kenapa saya katakan demikian? Mereka itu jadi menteri, Prabowo bisa menang karena orang-orang suka makan bergizi gratis ini. Jadi mereka tuh hutang budi sama makan bergizi gratis. Nah ini sekarang nggak ada uangnya, ya dikasih lah uangnya. Makanya tadi kan kalau tadi di awal saya bilang, ini udah tahu nggak ada duitnya, ada kunjungan-kunjungan pejabat. Bener tuh tadi, pejabat itu datang. Berapa orang, biayanya buat apa aja, terus emang ini makan di situ? Kan makannya di luar ya, makannya kan di resto. Nggak mungkin juga dia belum makan tiket bareng. Pesawatnya, iya perjalanan. Kan hal mah ya, mahal. Hal mahal, gitu ya. Gitu. Ya, makanya saya jangan gitulah. Saya sih terus terang ya, kasihan juga Pak Prabowo tuh. Dia punya program bagus-bagus, uang nggak ada uangnya, tapi terus nggak ada lingkaran di sekitarnya itu ikut bantu mikirin dia gimana cara dapat duit gitu. Makanya kemarin juga saya saran sama Pak Prabowo tuh, Pak, udahlah kalau mau minta bantuan sama rakyat, tapi harus ada imbal baliknya. Imbal baliknya buat yang ngebantuin, ya ada pengurangan pajak lah buat yang ngebantuin. Terus kemudian yang kedua, ya penegakan hukum yang bener lah. Jangan ada tebang-tebang pilih gitu. Ini kan kalau nggak ada tebang-tebang pilih kan mungkin bisa balik tuh kan Pak Mahfud pernah ngomong kan. Ya. Bila tidak ada pungli-pungli di pertambangan, maka wah itu kan itu kan bisa dilakukan. Kenapa nggak itu aja yang diseriusin? Karena gangguannya banyak betul, Pak. Bayangin Pak Prabowo. Nah, daripada mengganggu uang zakat. Oh iya ya. Iya. Itu kan bukan uang zakat, Pak. Sodako, infak sodako. Nah iya, Mas Nas tuh badan amil zakat sodako. Nah, yang saya maksud bukan zakatnya, infak sodakonya. Infak sodakonya saya begini. Pak Prabowo lagi mikir-mikir, tiba-tiba ada insiden ST. Lagi mikir-mikir, tiba-tiba ada plup, tetot. Nah. Ya. Lagi mikir-mikir, tiba-tiba ada menteri yang minta 20 triliun. Jadi emang dia lumayan pusing nih saya rasa. Jadi kalau menurut saya MBG ini perlu teruskan Pak. Bahkan menurut saya Cak ya, warga-warga senior itu, kakek neneknya si anak-anak ini juga perlu Pak mendapatkan asupan. Oke, saya mau garis bawahi satu. Rakyat di Indonesia itu memang dermawan dan Pak. baik hati. Baik hati Pak. Kalau dimintain bantuan pasti maunya. Pasti mau. Cuma kan harus diatur mekanismenya bagaimana, transparansinya seperti apa. Jangan sampai kemudian nanti dia bantu, tapi bantuannya masuk ke kantong, anggarannya tetap dari sini. Wah, gimana tuh Mas? Itu nggak boleh terjadi Pak ya. Sudah tahu kalau itu nggak pernah terjadi, tapi bagaimana maksudnya? Emang ini nasibnya begini nih, kalau dapat sate saya enggak ya. Gimana tuh Mas? Gimana Mas Enda? Enggak, jadi gini. Iya, tapi kan menurut saya itulah rakyat Indonesia itu dermawan dan siap membantu negaranya. Ya. Bukan pejabatnya. Nah gitu, jadi
apa yang mereka lakukan ini untuk negara. Jangan sampai kemudian diselewengkan oleh pejabat-pejabatnya. Misalnya nih, ini usul aja nih. Ini mohon maaf kalau saya mungkin kedengarannya so tahu, tapi kan wajib begitu kan kadang-kadang. Si makan siang bergizi gratis itu yang bertanggung jawab adalah komunitas di sekitarnya misalnya. Nggak jadi. Ntar pada protes lagi. Nah waktu kampanye kan nggak ngomong gitu. Waktu kampanye kan gagah banget. Pokoknya kita bayarin. Aku pindah ke mana dulu? Ada uangnya. Sekarang kita nggak punya duit. Itu gimana yang tadi itu? Ya, tentu kalau kita lihat bicara mengenai anggaran kan harus ada transparansinya. Di APBN kita itu kan ada pajak, ada PNBP sama hibah. Oh saya kirain pajak, bumi, bangunan. Salah saya. Maaf. PBB dong. Iya. Sorry. Itu pajak, terus pajak, PNBP sama hibah satunya lagi. Hibah. Nah itu mekanisme ada semua. Bagaimana cara pajak? Kalau pajak kan pasti kan kita udah tahu ada PPH, PPN dan sebagainya. PNBP dari alam dan sebagainya. Nah ini satu garis bawahi. Sebenarnya dari sisi Pak Hasim tuh ngomong 300T. Di garis bawahi saya. Ya. 300T. Nah ada satu Ini lagi. Pak Hasim ini posisinya sebagai apa ya? Sebagai adiknya Prabowo. Ya kan emang adiknya Prabowo kan? Ya nggak maksud saya, ya kan adiknya kan? Itu bingung loh Pak. Ini mohon maaf juga tuh. Menurut saya kalau emang Pak Hasim sering muncul mewakili negara ya dikasih jabatan aja gitu. Satgas Perumahan. Sekarang jabatannya. Seenggak-enggaknya Pak Hasim itu kalau ngomong ya mesti didengarkan oleh Pak Prabowo lah gitu. Karena kan dia juga yang janji waktu kampanye mau kasih guru 3 juta per bulan atau 2 juta per bulan. Nah, tapi kalau lu dulu Pak, tuh waktu itu, itu biasanya orang kalau ada pejabat Pak, terus adiknya atau keluarga dekatnya ikut campur, marah loh Pak. Itu loh ya, nepotisme ya. Ini kalau sekarang malah enggak ya Pak? Ya itu dia. Iya. Tapi Nggak apa-apa lah, bagus lah Pak Hasim teruskan perjuangan. Iya. aku tetap mau kejar itu. 300 triliun yang Mas Nailul tadi bilang dari pengemplang pajak sawit yang katanya pada tahap awal ditargetkan 130 triliun itu kan lumayan untuk menutupi ini kalau memang tidak ada dananya. Iya. Gimana tuh Mas? Itu kan tadi kan bicara soal transparansi dan sebagainya. Gimana tuh? pengembang pajak itu kan sesuatu yang ilegal, Cak. Dan itu sangat berkaitan sama pengawasan di lapangan sebenarnya. Nah, kita melihat dari sawit 300T, kita juga melihat dari sisi pertambangan batu bara, pertambangan nikel dan sebagainya. Kalau itu ditotalkan, Pak, itu bisa mencapai 150T potensinya penerimaan negara kita dari PPH. Setiap tahun? Setiap tahun itu sangat tinggi sekali, apalagi kemarin ada terjadi kenaikan harga batu bara, itu mereka ekspor nggak dipajakin karena dianggap sebagai bahan baku. Nah, iya nggak dipajakin, baru keluar pajaknya itu setelah tahun 2022. Habis itu harga batu bara mulai menurun. Tapi ketika sebelum 2022 harga meningkat, mereka nggak sama sekali nggak dipajakin. Itu balik ke anggaran MBG tadi tuh. Itu yang Mas Nailul bilang ada apa? Kan? Ada hibah, ada apa tadi Badan Penerimaan Negara bukan pajak ya. Satu lagi apa tadi itu? Pajak. Nah, itu kalau misalnya ada, kan ini kita bicara sumber anggaran nih dalam rangka biaya MBG. Karena kaitannya dengan ini tidak ada duit, tetapi kita juga membuka peluang partisipasi masyarakat seperti yang Mas Hensa tadi katakan. Nah, itu untuk apa? Nah, transparansinya gimana tuh caranya? Nah, itu. Mas Nailul. Iya, mungkin nanti kita sarankan pemerintah buka donasi di kitabisa.com. Tahu kan? Kitabisa.com. Agus. Iya. Saya nggak tahu Agus sedih gitu. Tampleng. Itu Agus lainnya. Tampleng beli. Iya. Itu Agus lainnya. Agus beli. Agus tuh bos. Bukan lewat Basnas, kitabisa.com itu lebih terpercaya dibandingkan Basnas. Lebih terpercaya kitabisa.com karena kitabisa.com itu dia ada salah satunya adalah penggunaannya harus dilaporkan sebenarnya. Nah, tapi lagi-lagi kalau itu masuk ke anggaran itu harus ada mekanisme dari itu pemerintah. yang ingin saya tanyakan. Kalau seperti itu nampaknya
mungkin bisa masuk ke dana hibah, tapi dana hibah pun itu harus bisa dikurasi sebenarnya. Ini hibahnya buat apa dan sebagainya. Dan kita selama ini memang tidak mengenal yang namanya iuran dari warga. Kita tidak mengenal seperti itu. Contoh untuk kampanye gitu Ya, kan. itu cuma kejadian waktu COVID sih sebetulnya itu. Iya. COVID kan orang gitu ya. Artinya itu kejadian saat darurat. Darurat. Ini kan tidak darurat, normal kan? Normal dan memang yang paling diandalkan ya lagi-lagi pasti pajak dan sebagainya. Dan kita dorong sebenarnya pajaknya bukan dari pajak PPN dan sebagainya, tapi dari pajak yang memang dari sumber ekstraktif. Nah, di kajian kita juga pernah kita melakukan kajian juga, itu ada satu mekanisme pajak yang memang ini masih sangat kontroversial gitu kan. Ada wealth tax atau pajak kekayaan. Dan itu pun ya pemerintah nggak ada atensi di situ sebenarnya. Kalau itu dilakukan, itu penerimaan negara akan bertambah sekitar 80 T untuk dari pajak 50 saja, 50 orang terkaya ini dikasih pajak 2%. Kalau menurut Mas Daniel, usulan pengurangan pajak tadi itu seperti yang diusulkan Mas Hensa itu jadi solusi apa nggak sih? Secara ekonomi loh ya. Ya, kalau zakat itu solutif enggak itu? Kalau bukan zakat. Nah, kalau zakat orang yang udah berpartisipasi, ada, zakat orang udah ada kalau zakat itu bisa mengurangi pajak. Bukan itu yang saya tanyakan. Orang yang ingin berpartisipasi, pengusaha misalnya atau apa, tadi kan Mas Hensa usul supaya mereka lebih aktif lagi, pajaknya dikurangin. Katakanlah pengusaha misalnya gitu. Itu solutif nggak sih? Kayak gitu-gitu. Sebenarnya gini, yang kalau kita sedekah, zakat dan sebagainya, itu memang jadi pengurang pajak. Itu ada aturannya. Nah, tapi dia tetap aja penghasilnya adalah penghasilan itu disesuaikan Basnas. Tidak masuk ke uang APBN. Kecuali dari Basnas itu dibelikan SBN. Jadi penerimaan hutang. Itu bisa gitu. Itu diputarkan di situ. Tapi kalau nggak bisa kan? Kalau SBN gitu kan nanti ada di baliknya ke Basnasnya dong. Iya, tapi itu nggak bisa. Tapi itu nggak bisa. Tapi nggak bisa. Nah, makanya ini saya rasa mekanismenya cukup rumit ketika dia mau masuk ke situ. Karena kalau kita lihat ini bukan sesuatu yang urgent pertama untuk penerimaan negaranya, untuk MBG. Yang kedua adalah ada sumber penerimaan lainnya yang bisa digarap gitu. Bisa dieksekusi gitu kan. Yang itu belum dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Apa itu? Ya tadi pajak pertambangan dan pajak pertambangan belum optimal pajak. Kita tuh kemarin ada baca berita ada tambang emas di Kalimantan itu ilegal. Ilegal dan itu pemerintah masa nggak tahu sih. Itu juga aneh juga gitu kan. Itu tambang emasnya besar sekali dan itu masih ilegal. Banyak sekali kok tambang-tambang kita yang ilegal dan sebagainya gitu kan. Dan itu dikelola oleh perorangan dan sebagainya yang jika pajaknya dikumpulin tinggi banget itu. Kalau dana zakat itu kan mustahik itu ada 8. Ya. Asnafnya kan ada 8. Ya kan? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa ibnis sabil wa fi sabilillah. Ada 8. Siapa berdoa amin. Sementara orang yang menerima siswa itu tidak semuanya fakir miskin. Kalau diambilkan dari dana zakat, apakah itu akan tepat sasaran semua kira-kira? Saya tuh concernnya gini ya Pak. Yang pertama, saya yakin ini memang bagus ya programnya. Tapi memang tidak 10.000 harus ditingkatkan lah. Supaya memang anak-anak ini bisa makan bergizi gitu. Dan gratis. Nah memang sekarang kan uangnya nggak ada ya. Dan saya lihat yang berusaha mendapatkan uang itu mungkin yang mumet itu ya Pak Prabowo. Karena biasanya nih ya, ini saya tahu nih ya. Saya tahu nih. Pak Prabowo itu kalau dananya belum disiapkan oleh negara, dia pakai uangnya sendiri. Misalnya waktu di Magelang. Waktu di Magelang. Itu kan juga pakai uangnya sendiri katanya. Terus katanya kan waktu nanam pohon itu juga ada uangnya sendiri gitu. Terus gimana dong itu? Memisahkannya antara uang pribadi dan uang negara gimana? Ya kalau dia mumet juga berarti emang uangnya udah habis juga dia Pak. Makanya terus dia bilang, emangnya jadi presiden enak. Dia kan ngomong gitu ya. Jadi kan terus kita bingung juga, loh, emang ada yang maksa? Kan nggak ada.
Nggak, jadi kalau dia bingung Pak, itu kemungkinan besar memang uangnya dia juga udah habis. Kayak gini loh Mas, yang bikin kita bingung dengan MBG itu, ini kan kemudian menyasar kemana-mana. Sumber anggarannya berwacana soal swasta bantu, uang zakat, Pemda bantu. Iya. Memang kalau Pemda bantu itu duitnya dia ada. Nah, itu Atau jangan-jangan mengurangi bukan anggarannya juga, lain. Cak. Itu kalau Pemda bantu, duitnya dari APBN juga sama aja. Iya kan, sumbernya sama Dia kan. pengen sok-sokan jadi pahlawan aja. Yang kemarin dari Pemda sekian deklar menyatakan akan bantu. Iya benar, duitnya kan dari sana juga. Uang itu duit dia diusulkan dari bawah ke atas tuh diturunin. Iya gimana sih maksudnya nih? Iya, Kita mau ngapain sih sebenarnya ngobrol? jadi ini kok Iya, jadi kita bertiga ini bingung sendiri. Iya. Padahal ini program sudah jalan dan diapresiasi oleh masyarakat. Senang masyarakat kita itu dibawa. Karena anaknya mendapatkan makan. Seenggak-enggaknya ngurangi sangu sekolah. Iya. Kan gitu. Betul. Biasanya ibu-ibu itu, orang tua itu catering ke sekolah untuk makan siang anaknya. Sekarang nggak perlu catering. Kan gitu Mas. Iya. Sudah ada makan bergizi gratis. Tetapi yang mau ngasih mumet ini merambah kemana-mana. Iya. Itu Pak ya dulu ya, waktu saya SD ya. Itu kantin sekolah itu jual, Gorengan lah. bukan, saya nggak mau ngomong itu, nasi uduk Pak. Nasi uduk tuh 50 rupiah tuh seingat saya satu Satu dulu, buku. Saya nggak tahu ya sekarang tuh berapa 50 rupiah. Ya, oke. Tapi maksud saya dengan hal Karena itu pun saya bilang oke itu karena kita beda Pak. Saya Madura sampai saya dulu bukan nasi uduk. oh apa Pak? Ya nasi biasa aja. Nggak mau saya ini diterusin deh dan dicari deh solusinya. Kalau menurut saya sih pengabdian itu datangnya harusnya dari orang-orang dekat Prabowo, ya para menteri itu. Jadi kalau orang menteri itu kan belum apa-apa minta 20 triliun gitu kan kasihan Pak Prabowo-nya. Jadi menurut saya ini ya saya lagi nih udah dikasih tahu aja ke rakyat gitu, kita tolong dibantu dong, ntar pasti dibantuin deh. Tapi memang rakyat itu kalau yang dibantuin kemudian nyusahin dia itu ngambek dan ngambeknya lama Pak. Bisa benar-benar nggak ngasih apa-apa gitu kan kasihan ya. Terus kemudian yang kedua kan tadi nyebut TNI sudah melakukan ini. Kalau menurut saya sih emang udah benar kalau TNI aja karena kelihatannya infrastrukturnya yang punya gini-ginian tuh TNI deh. Jadi Komando dari atas ke bawahnya. ya, ini balik lagi kan tadi Pak ya. Kalau menurut saya, kita bikin seminar aja Cak. Gimana caranya dapetin uang buat MBG. Kan ntar ada lagi yang kritis ya. Daripada bikin seminar, uangnya buat MBG aja. Tapi kan kita dapat topik. Ini gimana? Honor narasumbernya buat nyumbang. Iya. Iya betul juga tuh ya. Ini ntar daripada ngundang-undang narasumber ini kan Ini kan memang ambisius lah ya. ambisius banget Bos. Dan Karena meniru negara lain banyak juga yang berhasil. Tapi kan demografinya mungkin beda. Ini kita ini 270 juta jiwa penduduk yang akan disasar anak sekolahnya sekitar 80-an juta. iya. Itu Cak, waktu itu kakak iparnya Pak Prabowo tuh sempat melonjing siapa sih namanya? Mbak Tutut. Oh. Itu Sebut waktu dong namanya jangan. ya waktu kita lagi butuh-butuhnya rupiah, dia bikin tuh gerakan cinta rupiah. Nah itu kan berhasil tuh. Banyak tuh pengusaha-pengusaha yang nuker dolarnya jadi rupiah. Gitu. Terus kemudian dia juga pernah bikin gerakan nasional orang tua asuh. Itu juga berhasil tuh. GN Otak. Nah, itu juga tuh. Itu berhasil tuh. Nah itu aja ditiru deh. Itu gimana cara nirunya ya? Gitu kan tinggal ditanyakan sama iparnya. Enggak, maksud saya waktu itu tuh berhasil tuh mendapatkan dana dari masyarakat. Kenapa saya optimis tuh begini juga, waktu COVID itu misalnya ada tetangga kita yang sakit kena, dia nggak bisa kemana-mana, itu tetangganya kan pada nyumbang makanan tuh Pak. Mungkin makanan di rumah yang sakit itu lebih banyak dari makanan tetangga-tetangga lainnya, karena tetangga lainnya kan ngasih makanan terus ke dia. Iya betul. Gitu, ntar dia tinggal, woi nggak habis nih ambil lagi gitu. Nggak mau saya, segitu dermawannya tuh orang Indonesia. Tapi kata Mas Naidul itu hasil survei dia nih, hasil surveinya Celios ya Mas, itu mayoritas penduduk Indonesia itu menginginkan sumber pendanaan MBG itu dari
APBN dari pemerintah sendiri, tidak dari swasta. Itu gimana, Mas? Iya, karena bentar ya. Karena dia ngejanjiin itu waktu kampanye. Prabowo Gibran itu yang begini-begini tuh, itu janji dia, diomongin terus-terusan. Nah sekarang kan Anda udah menang, lo pikirin gimana caranya. Udah lagi dipikir-pikirin caranya nggak mumet, nggak ketemu mumet. Terus dia bilang deh, memang orang-orang nyangka enak jadi presiden. Oh dia baru tahu ternyata bos, begitu dia jadi presiden, dia baru tahu ternyata berat jadi presiden. Jadi kalau itu jawabannya, ya apa? Kalau ditanya masyarakat pengennya dari APBN, wajar Pak. Dan karena tidak ada utang juga ya. Iya, karena itu ya, harapan kan. Hasil surveinya Celios ya. Gimana tuh Mas? Nggak boleh ngomongin ini, saya udah mulai emosi nih. Izin ya Pak. Iya, silakan. Minum Pak. Bapak nggak tahunya habis Pak. Bapak jangan ngingetin saya lagi, saya makin emosi nih. Survei, sampai yang survei itu Celios survei, mayoritas respondennya mengatakan bahwa dana MBG itu jangan utang dan juga jangan dari bantuan dari APBN. Nah, tadi sebenarnya jadi spill sama Bang Hensa ketika Prabowo itu jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, ketemu Xi Jinping, ketemu dari Eropa, ketemu dari Amerika, ini bilang balik bilang ini banyak yang bantu. Nah, masyarakat melihat bahwa bantuannya itu dalam bentuk apa nih gitu. Jangan-jangan dari hutang lagi gitu kan. Padahal kalau kata-kata hutang itu sudah pasti adalah negatif word terhadap masyarakat gitu. Nah, makanya di dalam konteks itu adalah sebenarnya APBN yang berasal dari ya penerimaan negara gitu, bukan dari hutang. Karena pasti Cina itu kan tadi kan seperti Bang Esa kan, bukan lembaga amil zakat gitu kan yang menyalurkan bantuannya ke Indonesia gitu kan. Nah ini yang kita tentang, dan kita juga survei juga masyarakat juga menentang hal yang serupa bahwa tidak boleh dari hutang gitu kan. Sedangkan hutang kita tuh udah besar, Cak. Itu. Hutang kita kalau diukur dari APBN ya, APBN kita itu kan sekitar 3.000 ya. 14% tuh hanya untuk bayar bunga hutang. 14%. Gitu kan, itu belum hutang pokoknya. Dan ini yang dilihat sama masyarakat ketika itu dianggarkan dari hutang, ini kan belum tentu tahun depan tuh langsung bisa menghasilkan penerimaan pajak baru gitu kan. Tapi ini kan program jangka panjang gitu. Kita mungkin masih makan anak kecil sekarang, dia bakal produktifnya berapa puluh tahun ke depan gitu kan. Makanya inilah yang saya sebutkan sumber pendananya memang dari APBN yang sifatnya bukan dari hutang. Berarti sangat masuk akal memang kalau mengejar pengemplang pajak. Ini masuk akal itu sangat masuk akal. Itu sumber yang paling empuk. Ada dua itu tadi, Cak, yang dari pengembang pajak sama pajak pertambangan. Pajak pertambangan. Pajak pertambangan itu besar. Pengemplang pajak sawit sama pertambangan yang disebut. Lepas dari siapa yang bicara ya, apakah itu Hasyim? Karena sama beliau dikomplain Hasyim sebagai apa? Masuk akal juga. Tetapi gagasannya betul bahwa pengemplang pajak itu harus kita kejar. Bener, cocok. Itu. Dan sekarang lagi kan yang paling baru kan ada isu 3 juta rumah akan dibangun sama pemerintah. Uangnya dari mana, Bos? 3 juta rumah itu nggak murah. Itu loh maksud saya, programnya kan spending. Nggak ada yang. Makanya menurut saya sih ini lagi deh ya kalau Pak Hasyim mau bantuin kakaknya kan nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Gitu. Dan sudah seharusnya lah. Sudah seharusnya ngebantuin, bahkan nggak cuma kakaknya harusnya ngebantuin. Maka itu tadi programnya Pak Prabowo tuh banyak kan spendingnya. Sementara revenue-nya tuh dari mana kita nggak tahu gitu. Yang pikirin akhirnya ujung-ujungnya kita pikir ya ini utang lagi kan. Padahal dari 8 program cepatnya Prabowo itu hanya satu yang dia soal penerimaan. Yang lainnya tuh spending semua. Satu tuh badan penerimaan negara. Yang itu nggak itu juga kan. Itu aja ya berarti ya? Nggak ada lagi yang sementara yang lain coba Pak, 3 juta rumah gratis. Itu kan yang menjadi pertanyaan kita bersama kan. Ini saya terpikir itu Mas Bang Hensa tadi bilang itu. Ini 100 hari menjelang ya. Menjelang karena nanti 100 harinya itu kalau kita hitung itu kan tanggal 1 Februari lah. Tapi dalam menjelang 100 hari ini banyak banget problemnya Pak Prabowo ini. Yang spending tadi soal MBG. Ada yang ini kemarin lucu banget itu. Ada pagar tengah laut itu. Oh itu Pak peninggalan Atlantis Pak. Oh. Kan ada buku tuh kan Atlantis itu sebetulnya di Indonesia. Nah itu salah satu tanda-tandanya Pak. Jadi itu seperti yang kita pelajari dulu waktu di sekolah itu ya. Itu muncul dari tanah ya, Pak. Jadi itu muncul dari tanah ya.
Ngomong nggak usah Atau pros-pros. jangan-jangan tuh tidak ditanam tapi tumbuh sendiri. Iya Pak, itu emang Atlantis itu ya begitu Pak. Ya kita bingung juga tuh. Apa yang saya kesel Pak ya. Itu kenapa para pejabat itu semuanya ngomongnya nggak tahu gitu. Nah itu dia. Gak masuk akal kan? Nggak masuk Pak. Maka kemarin ada yang bilang begini Mas Hensa. Ya wajar lah kalau Harun Masiku nggak ketemu. Nggak ketahuan di mana. Wah jelas bambu sepanjang 30 km aja nggak ketahuan siapa yang masak. Itu kalau Nggak tahu. Itu kalau dijadiin premis ya. Jangan-jangan yang masak Harun Masiku Pak. Karena dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya, karena dia nggak kelihatan. Tiba-tiba ada Pak. Itu premis yang bagus tuh. Bapak pinter juga. itu falasi kebangetan. Nasiku malam-malam 30 kilo loh, bayangin. Gila. Dan nggak ada yang tahu. Iya. Jadi ini memang Pak Prabowo ini wajar kalau kemudian Pak Prabowo mengatakan bahwa nggak enak jadi. nggak enak jadi presiden. Orang pikir enak jadi Jadi presiden. serius tuh ya. Iya itu serius itu dia kaget juga kali. Gitu. Wah, ternyata begini ya. So habis dia mikir gitu. Kok Pak Jokowi pengen 3 periode? Pengen gak sih? Enggak ya. Saya baru 2 bulan setengah aja mumet gitu. Gitu. Jadi dia confirm juga tuh, saya yakin Pak Jokowi nggak pengen 3 periode gitu. Mungkin dia ya karena dia tahu susah jadi presiden. Kalau dari Mas Nailul gimana? Coba, saya ingin tahu analisanya Mas Nailul nih. Iya. Yang soal tadi kan banyak banget masalahnya nih. Tapi yang jelas adalah memang ya kita nggak menyalahkan Prabowo 100% ya, bahwa memang ada peninggalan-peninggalan. Enggak, saya nggak nyalain Pak Prabowo, saya nggak nyalain Jokowi juga, saya nggak nyalain Hasim juga. Tapi mungkin salah ya ini program, jadi nggak mikirin duitnya. Ya, itu dia. Nggak, emang waktu ini saya agak melenceng sedikit boleh. Waktu kampanye apa Pak Prabowo tuh kan dia di dalam pemerintahan ya. Apa dia nggak lihat dulu ya anggarannya tuh ada apa nggak, atau emang pokoknya ya gimana ntar gitu. Ya gimana ntar? Iya. Gimana ntar sebenarnya? Terus kalau udah begini mau diapain, diberhentikan atau kemudian kan Pak kalau di Jakarta sih banyak Pak makan gratis itu. Iya banyak. Swadaya masyarakat tuh di masjid, Setiap Jumat di ya? rumah. Tiap Jumat, Iya. minimal tiap Jumat ada. Ada yang setiap hari juga ada gitu. Nah itu apa kemudian pemerintah ngandelin kayak gitu atau gimana tuh? Gimana ya Pak ya? Karena memang hasil penelitiannya Mas Nailul itu seperti yang Mas Hensa tadi bilang, 98% ya kalau nggak salah ya, masyarakat itu memilih Prabowo karena program MBG itu. Iya, itu terbukti dari survei Kompas juga sih sebenarnya. Iya. Hari ini survei Kompas kan dia 80% Tingkat kepuasannya. kepuasannya kan. Itu ketika kita bedah memang kebanyakan yang sifatnya dia adalah populer gitu kan. Kebijakan populis kayak makan gratis dan sebagainya gitu. Kesehatan gratis dan sebagainya itu yang dipandang sebagai Itu yang positif. dipotret oleh Kompas. Potret sama Kompas gitu. Nah ini yang kita lihat sebenarnya ya akhirnya ini jadi beban politik beban politik yang berat bagi Prabowo gitu kan. Ya tadi harus mikirin anggarannya dan sebagainya. Sedangkan ini pemerintahan sebelumnya juga harus memikirkan program yang dulu ada itu harus selesai juga gitu kan. IKN itu ketika tahun 2020 udah pernah saya sampaikan, Cak. IKN itu akan jadi hambalang versi megahnya. Gitu. Ternyata hampir. Udah nih. Itu dari tadi kita ngomongin beban Prabowo. Oh Gibran nggak ngerasa beban deh. Ya enggak lah ya. Ya dia Makanya kita nggak tahu juga. Tapi kita sebagai bangsa, sebagai rakyat ini kan, sebagai rakyat itu kan, Ini pertanyaan. Bisa tiba-tiba ingat gitu. sebagai rakyat itu kan, kita merasa gimana? Itu kan serius. Lu pernah ngelihat Prabowo ngobrol sama Gibran nggak? Di TV gitu kalau lagi ada acara apa gitu. Belum pernah kayaknya. Iya saya juga belum pernah. Mereka ngobrol nggak sih? nggak tahu. Iya belum pernah sih. Iya, kalau misalnya kan kita Pak- lu say hi ya, say Iya, hi. Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf kan kita berapa kali ngeliat ngobrol. Pak Jokowi JK juga ngobrol. Sebelum pelantikan sih ngobrol. Nggak, ini udah dilantik kan, udah selesai nih. Sudah resmi jadi presiden dan wakil presiden kayak belum Bikin pernah. kuis aja, Cak. Bikin kuis, Cak. Di YouTube ini. Kirimkan foto pada saat Prabowo sama Gibran ngobrol. Karena kan ngobrol itu, Cak. Itu menjadi hal yang sebetulnya menyejukkan buat rakyat. Bahwa ada perbincangan, ada diskusi di antara mereka gitu. Nah ini mungkin MBG ini makin berat karena mungkin tidak ada diskusi di antara mereka. Jadi merasa oh itu tanggung jawabnya kepala Badan Gizi Nasional. Terus ada yang oh ini tanggung jawabnya Ibu Sri Mulyani. Tapi
yang lain-lain itu mestinya dia juga merasakan beban yang sama. Karena mereka jadi menteri itu karena MBG ini gitu. Termasuk Mas Gibran juga harus merasakan bahwa ini beban juga gitu. Dia kan beban juga, Pak. Gibran bawa susu OHT. OHT kan mana-mana kan beban juga gitu. Sama buku tulis. Iya, itu kan beban juga. Dulu pas diskusi sama timnya Prabowo di satu TV gitu kan, itu saya sampaikan ini harusnya ada targeted loh. Jangan semuanya mendapatkan gitu. Targeted ini tapi lagi-lagi akan terbebani dengan data gitu kan. Data kemiskinan kita itu kan amburadul. Kita ada exclusion error gitu kan. Orang yang dia seharusnya tidak dapat jadi dapat, orang yang tidak harusnya dapat jadi tidak dapat gitu kan. Makanya kemarin datanya BPS itu nunjukin ketimpangan tuh melebar karena ada beberapa orang yang nggak dapat bantuan sosial. Nah ini yang problemnya di situ. Tapi memang kalau kita sarankan ketika itu adalah ada rasionalisasi dari programnya ini. Jangan sampai ini ada anak-anak yang dia harusnya makan bergizinya di rumah gitu kan, dari rumah tuh udah bergizi dan sebagainya, mereka di sekolah gizinya kurang gitu kan. Itu juga salah sasaran juga. Makanya emang ini perlu verifikasi yang sangat jelas dan dari pihak sekolah nampaknya harusnya bisa menjadi salah satu eksekutor di situ. Mereka survei rumahnya dan sebagainya, yang itu seharusnya bisa lebih berhemat lah. Dan ketika itu dikatakan ini bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, ya sebenarnya anak-anak juga akan bisa menerima hal itu karena pada akhirnya mereka juga dibekalin sama orang tuanya dari rumah. Ini kan sampai Juni ya katanya budgetnya 71 triliun sampai Juni aja. Nah itu setelah itu gimana ya? Itu dia. Makanya kita diskusikan malam ini ternyata itu pun tertolong ada Ramadan 1 bulan saja. Libur itu. Enggak, maksudnya begini loh kan kalau tidak ada makan bergizi gratis. Itu jadi 71 triliun sampai Juni tertolong Ramadan 1 bulan. 1 bulan. Karena anak-anak puasa. Iya. Itu kita hitung. Jadi kita hitung itu untuk 1 tahun dengan dia kan bilang kan ini 3 bulan pertama 3 juta walaupun sekarang 1,5 juta menerima, terus kemudian naik lagi 6 juta. Kita hitung tuh ternyata anggarannya hanya 40 sekian triliun. Yang sisanya tuh nggak tahu kemana gitu. Itu tuh emang jelas kita hitung untuk 3 juta, terus kemudian naik jadi 6 juta sampai Juni gitu kan. Itu dananya masih ada. Dan saya rasa kemarin itu kan klaimnya Zulhas kan. Klaimnya Zulhas bilang kalau ini hanya sampai Juni nih 71 triliun, makanya minta untuk tambahan hingga 100T lagi gitu kan di tahun ini anggarannya. Duitnya dari mana? Nah, itu dia, duitnya dari mana? Makanya, jadi kesimpulannya kita itu ya mumet. Kita tuh pusing, kita sebagai bangsa sekali lagi tuh Mas Hensa, sekali lagi sebagai rakyat kita senang dengan program ini, tetapi kalau melihat sumber anggarannya kita jadi pusing. Tahu nggak kenapa kita ikutan pusing? Karena kita peduli sama negara ini. Nah itu bagus itu. Iya. Saya aman juga. Ya dia, aman. Aman berarti ya. Aman. Enggak, kalau kita nggak pedulian, kita tuh minta aja. Kita minta lagi. Mana janjinya? Tapi karena kita peduli, kita care, gitu ya. Jadi ya udah. Terus gimana caranya dapetin uang lagi? Sekarang gini aja dah. Saya minta Mas Nailul sama Mas Hensa kasih statement sebagai solusi. Oke. Terhadap persoalan MBG. Silakan. Mas Nailul dulu. Saya kira motivasi. Kasih masukan lah Prabowo nih. Jadi biar dia tidak pusing sendiri. Iya, kita sebagai rakyat meskipun bukan menterinya, kita bantu. Ya, yang pertama tadi mungkin dari teman-temannya Bang Hensa kan tadi Prabowo perlu ngobrol sama Gibran. Yang pertama, bagaimana nih untuk ini kan ngobrol itu kan penting ya, gitu ya. Deep talk dan sebagainya, mungkin ke ngopi-ngopi cantik gitulah sebagainya. Mungkin perlu juga diundang ke sini untuk ngobrol berdua gitu kan. Nah, agak dikerasin aja yang tadi itu. Suruh ngobrol di sini tuh. Berdua saya undang Prabowo Sandi Gibran. Ya, yang kedua tentu kita melihat ada peluang rasionalisasi programnya. Tidak melulu harus semua murid itu mendapatkan makan bergizi gratis, karena kita melihat ada peluang berhemat yang lebih besar dan manfaatnya
besar juga ketika itu dia targeted subsidies. Ini kan sebenarnya kan subsidies kan. Seperti kayak subsidi Pertalite lah. Subsidi Pertalite itu kan banyak yang menikmati kan orang-orang kaya juga gitu kan. Jangan sampai ada terjadi hal yang terulang di program makan bergizi gratis. Nah, yang ketiga itu tentu kita berharap ada pendanaan alternatif yang dia dihasilkan dari penerimaan negara yang sah gitu. Kita bisa mengkolek dari pajak, misalkan pajak batubara dan sebagainya, yang itu belum dioptimalkan. Terus ada pengembang pajak yang dikejar gitu kan. Yang jangan sampai nih pengembang pajak itu kan mau dikasih karpet merah, Cak. Nah itu dia. Karpet merah diampunin lagi. Mau dikasih teks amnesti. Teks amnesti lagi kan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Padahal itu 300 T yang bisa kita ya nggak tahu itu hitungannya dari mana ya. Tapi anggaplah itu 300 T itu kan sangat besar sekali gitu. Nah yang keempat itu saya rasa sebenarnya kita ya bisa bilang program ini tujuannya bagus gitu kan. Kita di sini juga berdiskusi untuk menyelesaikan bagaimana pemerintah itu menyelesaikan masalah ini gitu kan. Dan saya rasa ini juga perlu dukungan lah dari semua masyarakat dan juga perlibatan usaha kecil menengah yang dia di daerah itu juga perlu ditingkatkan. Jangan sampai ini terkonsentrasi ke beberapa titik industri saja yang itu memang menyebabkan pasti akan ketimpangan akan semakin melebar. Ini kalau bisa dieskalasi ke UMKM-nya meningkatkan untuk skala usahanya, entah dia bisa bikin paguyuban, koperasi dan sebagainya, itu sangat menarik sekali. Mungkin bisa dari sate ini yang dia ada ayamnya, ada karbonnya dan sebagainya, yang itu perlu ditambah sayur pari gitu misalkan seperti itu. Meskipun pahit. Pahit. Jangan mumpet, Pak. Ya, ini menurut saya makan bergizi gratis ini harus diubah dari objek menjadi subjek, Pak. Harus diubah dari memberikan ikan menjadi memberikan kail. Sehingga makan bergizi gratis ini jadikan semangat harian. Bukan memberikan makanan saja, tapi memberikan semangat untuk memberikan teman lainnya makan bergizi gratis. Jadi saya usul ada program teman bantu teman. Nah itu semangat aja. Jadi makan bergizi gratis itu berubah jadi semangat. Jadi ada anak-anak yang dermawan ini juga ikut memberikan atau bawa kelebihan makanan yang di rumah untuk temannya. Sehingga tidak lagi terbebani negara ini gitu. Tapi enak banget ya mereka ya Pak. Enak. Kayak pas kampanye gitu katanya kan mau ditanggung sendiri. Tapi terus kemudian dapat ide untuk teman bantu teman, jadi mereka enak gitu. Tapi menurut saya, ya kita kan sama-sama menggarisbawahi bahwa bukan MBG dong, BTB. Ya BTB. TBT. Apalagi Pak? Teman bantu teman. Oh, teman. Iya. Ya itu menurut saya, karena saya yakin nih, dengan kondisi keuangan seperti tahun ini Pak, sampai 2029 kelihatannya Pak Prabowo akan gagal tuh 100% makan bergizi gratis. Mungkin nggak tahu saya kalau 1 tahun 470 triliun kita kali 5 tahun berapa tuh? Kita hitung sebenarnya kalau 100% itu defisit APBN to GDP rasionya itu mencapai 3%, which is itu melanggar undang-undang keuangan negara. Itu makanya menurut saya dia harus segera menawarkan banyak program. Sebetulnya secara kelembagaan itu Pak Prabowo sudah komplit Pak. Untuk mikirin gimana caranya makan bergizi gratis ini bisa terlaksana. Dia punya Kementerian Sosial, dia punya lembaga yang namanya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, ada Bappenas, ada kemudian Badan Gizi Nasional, banyak banget Pak badan-badan ini. Jadi kalau mereka dikumpulin, mestinya bisa memberikan solusi. Kalau nggak bisa memberikan solusi, ganti aja gitu. Jadi Pak Prabowo ini semuanya menanggung bebannya dia sendiri. Makanya dia kelihatannya kan seperti, saya nggak bilang putus asa ya, tapi kelihatannya dia mumet juga ke kita tuh Pak. Makanya karena mumet kita coba akan bantu dia kasih masukan. Iya, jadi itu orang-orang itu. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo nonton. Iya mudah-mudahan Pak. Itu belum digangguin sama, ini mudah-mudahan Babe Haikal juga nggak gangguin ya. Maksud saya begitu, itu makan bergizi gratis halal apa enggak? Ya itu lagi Pak. Itu repot loh Pak. Kalau tiba-tiba nih saya Babe Haikal muncul, harus disertifikasi. Iya misalnya nih ya, siapa yang pejabat yang akan datang? Babe Haikal. Mumet itu orang yang datang Pak. Waduh,
gawat nih, semuanya harus disertifikasi halal. Karena kalau sampai dia keluar statement ini, udah makan hamburger gratis ini nggak halal. Wah, panjang urusannya Pak. Panjang banget Pak itu Pak. Oke lah, kalau begitu Tapi saya yakin Babe Haikal nggak begitu, karena Babe Haikal setia sama Pak Prabowo. Jadi untuk urusan ini dia merem halal gitu aja ya. Ya. Oke lah, terima kasih kalau gitu. Oke, Pak. Saya kalau kedatangan Mas Hensa sama Mas Naidul senang. Karena saya bisa jadi lebih pintar. Jadi tambah pintar, bukan lebih pintar, Pak. Enggak, saya juga tambah pintar, Pak. Jadi tambah pintar. Banyak masukan, banyak wawasan yang diberikan oleh Mas Hensa sama Mas Nailul ini. Jangan kapok, datang sini lagi. Iya, jangan kapok Mas ya. Datang sini lagi. Nanti aku akan bikin program MSG. Makan sate gratis. Wah, itu bagus sih. Aman kan kita pulang nanti? Aman. Mas. Oke. Caca. Ini mau dimakan nggak? ini sampelnya, makan sate gratis. Oke pemirsa, saya adalah pemakan segala. Jadi sate-sate yang nggak dimakan ini juga saya berdayakan lah. Iya. Makasih banyak ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Nailul, terima kasih Mas Hensa, Matur Sekelangkong sudah hadir di Sate Demokrasi ini. Sate yang paling mantap karena di samping makan kita juga omong-omong mengenai demokrasi. Apalagi yang kita omongkan itu berbicara mengenai negara kita dan sedapat mungkin kita bagaimana bisa membantu memikirkan agar problem yang disandang oleh pemerintah saat ini atau ditanggung pemerintah saat ini bisa lebih ringan dengan hadirnya Mas Nailul, Mas Hensa dan yang lain-lain juga. Matur Sekelangkong. yang kesini selalu hadir bukan hanya mengkritik tapi juga memberikan evaluasi. Semoga diskusi ini didengar oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tontonlah ya. Kalau nonton akan banyak masukan dari Sate Demokrasi ini. Saya Cak Imam. Jangan lupa yang sudah menonton untuk memberikan komen di channel Mahfud MD Official. Matur Sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.